Kopi panas yang nikmat seolah mempererat kehangatan di antara mereka. Saat itulah mereka memutuskan untuk menjalin hubungan, merayakannya dengan santapan makanan laut yang lezat. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah mereka, dan setiap momen terasa sempurna, dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Namun, kegembiraan mereka terputus ketika ponsel Hoyong berdering. Paman Wook menelpon, tetapi Hoyong memilih untuk mengabaikannya, merasa bahwa hari itu terlalu istimewa untuk diganggu oleh masalah-masalah keluarganya. Saat malam menyelimuti kota, mereka kembali ke Seoul dengan hati yang penuh cinta. Ketika Hongju hendak turun dari mobil, Hoyong menghentikannya, merasakan lapar yang mendalam. Mereka yang sedang jatuh cinta itu tak ingin berpisah dan memutuskan untuk mencari tempat makan. Namun, momen romantis mereka tiba-tiba terganggu ketika Paman Wook muncul dengan ekspresi marah. Paman Wook mengungkapkan kemarahannya karena Hoyong tidak menjawab teleponnya. Sebelumnya, Ibu Hoyong telah menghubungi Paman Wook memberitahukan adiknya itu tentang keputusan keponakannya, Hoyong, yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Maka dari itu, Ibu Hoyong akan segera terbang ke Korea untuk menjemput Hoyong. Paman Wook khawatir akan masa depan Hoyong, meminta agar dia segera kembali ke Amerika. Menilai sayang jika Hoyong harus meninggalkan karirnya yang sudah dibangunnya demi sebuah cinta yang belum tentu berujung bahagia. Hoyong, dengan berat hati, meminta agar pamannya tidak memberitahu Hongju tentang keputusannya untuk keluar dari pekerjaannya. Joseph menghubungi Hoyong dengan nada yang penuh keyakinan, meyakinkan Hoyong bahwa ia pasti akan kalah dalam menghadapi perintah ibunya, dan menawarkan untuk menyambutnya kembali di Amerika. Hoyong terjepit antara cintanya pada Hongju dan tuntutan keluarganya di Amerika, merasa terjaga dalam dilema yang mendalam. Di tengah malam, Hoyong yang masih terjaga mengirim pesan kepada Hongju, bertanya apakah ia sudah tidur dan ingin bertemu karena rasa rindunya yang mendalam. Hongju yang sedang bersantai menanggapi dengan sedikit malas, mengaku bahwa dia sudah hampir tidur. Meski begitu, Hoyong dengan hati yang penuh cinta mengungkapkan betapa dalamnya perasaannya terhadap Hongju. Kata-kata Hoyong membuat Hongju tersipu malu, menyadari betapa lamanya ia tidak mengalami momen seperti ini, di mana cinta begitu intens dan tulus. Keesokan paginya, Paman Wook meminta Hoyong untuk menghubungi Hongju dan mengajaknya sarapan bersama. Namun, Hoyong dikejutkan ketika mengetahui bahwa Hongju telah menghabiskan pagi hari di mall bersama Hyeji, sedang menata rambut di salon kecantikan. Hyeji yang ingin menarik perhatian Son berdandan cantik dan bahkan membeli pakaian baru. Hoyong yang baru saja menjalin hubungan dengan Hongju merasa kesal karena Hongju memilih menghabiskan waktu dengan Hyeji daripada bersamanya. Ia merasa Hyeji tidak memberi kesempatan bagi Hongju untuk meluangkan waktu bersama Hoyong hingga malam hari. Setelah mereka menyelesaikan penataan rambut, keduanya pergi ke restoran Sangpil. Di sana, Sangpil ingin bertanya tentang Junho, tetapi Hongju dengan cepat menendang dan menghentikannya, tidak ingin merusak suasana hari mereka yang seharusnya menyenangkan. Hoyong, yang masih tidak memahami dinamika persahabatan wanita, melihat bagaimana mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga malam. Sangpil dengan diam-diam memotret Hongju dan Hyeji dari belakang, dan mengirimkan foto tersebut kepada Hoyong. Hoyong yang penasaran menunggu kepulangan Hongju malam itu. Ketika Hongju tiba di rumah, ia bersama Paman Wook dalam keadaan mabuk. Paman Wook terus-menerus bercerita tentang cinta pertamanya yang gagal. Ia bahkan menelpon Manda untuk menanyakan apakah dia adalah cinta pertama Manda, namun Manda mengelak. Paman Wook tidak henti-hentinya membahas alasan perpisahan mereka 20 tahun yang lalu. Dalam kekacauan itu, Hongju mengambil alih telepon dan menjelaskan bahwa dia adalah teman Paman Wook. Hoyong yang merasa tak mampu menahan kebisingan Paman Wook, akhirnya membantu pamannya masuk ke dalam rumah. Namun, karena Paman Wook terus-menerus berbicara, Hoyong memutuskan untuk meninggalkannya dan menarik Hongju. Saat melihat penampilan baru Hongju, Hoyong tersenyum puas. Ia senang melihat betapa Hongju telah berusaha memperbaiki penampilannya untuk menarik perhatian Hoyong. Keesokan paginya, Hongju bersiap untuk kencan dengan Hoyong, sementara Hyeji telah berdandan layaknya pendaki gunung. Meskipun rencana mendaki bersama Son terpaksa dibatalkan karena Son sedang sakit.
Dalam percakapan dengan Heji, ayahnya mengungkapkan keinginannya agar Son menjadi menantunya, menganggap Son sebagai pria yang baik. Heji, yang mengaku tertarik pada Son, disangka oleh ayahnya sebagai cemburu karena sebenarnya ia berencana menjodohkan Son dengan kakak Heji. Kesal dengan situasi ini, Heji memutuskan untuk mendatangi rumah Hongju yang sudah siap untuk kencan. Tanpa diduga, Heji turut serta dalam kencan tersebut, menyebabkan Hoyong merasa tidak senang. Untuk menunjukkan rasa kesalnya, Hoyong sengaja memegang tangan Hongju di hadapan Heji. Heji mengungkapkan bahwa dia telah berdandan maksimal, namun mengetahui bahwa Son sedang sakit. Mereka membatalkan rencananya. Sementara itu, Son menerima pesan dari Heji yang menanyakan kabarnya, tetapi ia tidak sempat membalas karena ibunya datang menemuinya. Hongju kemudian menyarankan agar Heji menjenguk Son dan mereka yang akan mengantar Heji ke kediaman Son. Hongju bahkan rela bertukar pakaian dengan Heji agar Heji tampak lebih cantik. Selama perjalanan, Hoyong bertanya kepada Hongju mengapa Heji mengalami perubahan drastis padahal dulu dia pemalu. Hongju menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi setelah Heji tidak lagi mengenakan seragam sekolah semasa kuliah dan menjadi sosok yang diidolakan banyak orang. Sebelum menuju ke kediaman Son, Heji mampir untuk membeli salad di sekitar tempat tersebut. Pada saat yang sama, Son sedang mengantar ibunya pulang dan mencari taksi. Ibu Son yang melihat Heji merasa senang karena berharap Heji bisa dekat dengan putranya yang telah lama melajang. Sebagai calon mertua, Ibu Son banyak bertanya tentang umur, pekerjaan, dan hal-hal lainnya, sambil memuji Heji sebagai wanita cantik dan cocok menjadi menantunya. Namun, saat ibunya akan pergi, Son menegaskan bahwa ia dan Heji tidak memiliki hubungan apapun. Heji yang awalnya merasa senang berbicara dengan Ibu Son, mendadak merasa hancur setelah mendengar pernyataan bahwa ia bukan siapa-siapa bagi Son. Kecewa, Heji meninggalkan Son dengan perasaan terluka. Sementara Son memperhatikan sepatu yang dikenakan Heji, mencoba memahami perasaan di balik penampilannya. Di rumah Heji, Junho yang tak lain adalah sepupu Heji mengunjungi pamannya. Sambil menikmati minuman bersama ayah Heji, Junho melihat foto pamannya bersama Hoyong yang dianggap sebagai siswa berprestasi. Ayah Heji meminta Junho untuk tidak mengganggu kehidupan Hongju, meskipun Junho adalah keponakannya. Ia bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan menerima pria seperti Junho sebagai pasangan untuk kedua putrinya. Pernyataan ini membuat Junho sangat sedih hingga air mata hampir menetes. Dalam perjalanan, Hongju bertanya kepada Hoyong tentang alasan apa yang membuat Hoyong jatuh cinta padanya. Hoyong tertawa dan jawabannya tampak tidak memuaskan bagi Hongju. Hongju bahkan menjauh dari Hoyong, tetapi akhirnya Hoyong mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki alasan khusus atau hal tertentu yang membuatnya jatuh cinta. Ia hanya merasakan debaran setiap kali Hongju menyebut namanya. Dan saat itulah ia menyadari betapa dalamnya perasaannya terhadap Hongju. Sayangnya, momen romantis mereka terganggu oleh telepon dari Paman Wook. Setelah Hoyong menolak panggilan tersebut, suasana kemesraan mereka terputus. Paman Wook akhirnya menelpon Hongju dan mengabarkan adanya keadaan darurat di kantor. Siang itu, Hoyong mengantarkan Hongju pulang, sementara ia sendiri menuju hotel tempat ibunya menginap. Ibunya sengaja datang dari Amerika untuk membujuk Hoyong agar kembali ke Amerika. Namun, Hoyong menjelaskan bahwa semasa kecil ia selalu mengikuti keinginan ibunya karena percaya bahwa ibunya selalu memilih yang terbaik. Kini, setelah dewasa, Hoyong tidak lagi ingin diatur dan ingin membuat keputusan sendiri apapun resikonya. Ibunya yang merasa lelah meminta Hoyong untuk berpikir kembali tentang keputusannya setelah ia beristirahat. Di sekolah, Heji mengembalikan sepatu milik Son yang telah dibersihkan. Setelah menerima sepatu tersebut, Son berniat meminta maaf kepada Heji dan mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Namun, saat mencoba mendekati Heji untuk berbicara, Son tidak menemukan kesempatan yang tepat. Akhirnya, ia mengungkapkan permintaan maafnya, tetapi Heji salah paham dan mengira bahwa Son ingin agar ia menjauh dari Son. Sementara itu, Hongju memenuhi permintaan Manda, mengerjakan proyek di studio Junho, mantan pacarnya.
Meskipun rasa canggung, ia tetap datang. Di sana, Hongju menemukan tumpukan surat cinta yang ia kirimkan, serta novel-novel yang berkaitan dengan mereka. Semuanya diletakkan di atas meja. Yang paling mengejutkan, foto-foto kebersamaan mereka masih terpampang di dinding studio Junho. Hongju yang tampak terburu-buru mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri dari kerja sama mereka. Mendengar bahwa Hongju ingin mengundurkan diri dari pekerjaan, Junho kembali mengalami depresi. Hongju menanyakan apakah Junho sakit, dan Junho bertanya kepada Hongju apakah jika alasan Junho meninggalkannya dulu adalah karena sakit, Hongju akan kembali padanya. Hongju tampak terkejut dengan pertanyaan Junho yang mendalam tersebut. Di kantor, Paman Wook sedang mempersiapkan timnya untuk menyambut kedatangan Ibu Hoyong, yang merupakan CEO perusahaan mereka. Paman Wook meminta agar Hoyong tidak membawa ibunya kembali ke rumah nenek mereka, yang kini telah direnovasi secara modern dan ditempati oleh Paman Wook. Ibu Hoyong meminta Paman Wook mencarikan tempat tinggal karena Paman Wook menginformasikan bahwa rumah peninggalan orang tua mereka saat ini telah disewakan. Ibu Hoyong juga menyatakan niatnya untuk tinggal di Korea dan mengelola cabang perusahaan mereka di sana, selama Hoyong belum bersedia kembali ke Amerika. Ketika Hoyong mendapat kabar dari ibunya tentang mereka yang akan pindah ke Amerika, ibunya ada di sana melihatnya di halte bus. Setelah Hoyong naik ke bus, ibunya mendekati Hongju. Di saat bersamaan, Hongju melihat sebuah paper bag di kursi halte yang berisi DVD animasi kesukaannya. Ibu Hoyong menjelaskan bahwa paper bag beserta isinya adalah miliknya, dan mengungkapkan bahwa ia tak menduga putranya bisa menyukai gadis seperti Hongju. Namun, Hongju tidak memahami maksud dari pernyataan Ibu Hoyong. Bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Hongju meletakkan kembali paper bag tersebut di kursi dan pergi meninggalkan Ibu Hoyong dengan kebingungan yang sama.